Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat, karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo guys, Anda masih kuat? Kami juga masih kuat menghadapi perampokan pajak, teman-teman ya. Dugaan perampokan pajak. Oke. Halo Pak Rinto dari PT Arion. Apa kabar, Pak? Ya, semangat Mas. Luar biasa, makin semangat, makin hari semakin dirampok, semakin semangat. Oke teman-teman, video ini adalah series mengenai dugaan perampokan pajak teman-teman ya. Jadi ini adalah ada sebuah pemeriksaan pajak, kemudian terbit SKP, kemudian kita gugat ke pengadilan pajak, kemudian series ini adalah untuk membongkar berbagai modus-modus dugaan perampokan pajak dari oknum, teman-teman ya, dari terduga oknum, dan semua ini sedang diperkarakan dan kita masih menunggu bagaimana hasil dari pengadilan pajaknya, guys ya. Dan PT Arion adalah satu-satunya di Indonesia ini yang mau membuka kasusnya seperti ini, teman-teman ya. Terbuka untuk umum, transparansi untuk kita ketahui bersama. Kalau teman-teman mengalami kasus seperti ini, silakan lu komentar, guys. Komentar di video ini kalau lu mengalami kasus-kasus yang seperti yang dialami oleh PT Arion ini, teman-teman ya. Oke, kemarin Pak Rinto mengatakan dugaan perampokan pajak yang 11 itu mengenai apa itu, kesewenang-wenangan atau apa? Oh, ada Markus kemarin ya. Coba Pak, Ya, ada bagaimana Pak Markus. mengenai Markus ini? Saya kira Markus Kido, tukang maaf sudah meninggal, mohon maaf Nah, ya. ini kita ngomong ke ini Mas ya, ke topik ke-11 yaitu tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menyampaikan pembahasan akhir melalui diduga Markus yang bukan anggota dari tim pemeriksa. Nah, ini dia melanggar pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini Mas, ini adalah yang undangan pembahasan akhir yang kedua. Tanggal 9 Agustus 2023 penggugat menerima surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan masa pajak Januari Desember 2019 dengan nomor S295 WPC 124 garing 2023 tanggal 9 Agustus 2023 via WA, Mas. Penggugat menerima undangan tersebut dari nomor WA 081233000306. Ini buktinya kami sampaikan. Ini, Mas. Nah, ini nomornya, Mas. Oke. Ini undangan closingnya, Mas ya. Ini, Mas. Oh, dia telepon Bapak nggak angkat. Ini ke Bapak nih atau ke orang ini? Ya, ini ke saya sendiri, Mas. Ini ke saya sendiri, Mas. Oke. Nah, Dia telepon nggak diangkat. Mas Bro, katanya. ya, ini Bapak kan kenal ada nggak orang ini sebelumnya? ini ya kenal, Mas, kenal, Mas. Oh, sebelumnya Bapak pernah tahu orang ini? Pernah tahu, Mas, pernah tahu. Tapi tapi Bapak tidak tidak merasa bahwa dia ini berhubungan dengan pemeriksa pajak? Iya, Mas. Bapak tidak nyangka kalau tiba-tiba dia bakal hubungi Bapak Ya, sehubungan dengan pemeriksaan ini? ini kan undangannya tanggal 9 Agustus ini, Mas. Nah, Ah, ini kan terus saya ditelepon, saya suruh menghampiri, Mas. Saya nggak ah. mau karena, "Loh kok bisa ini dokumen ada di kamu?" Kan gitu, Mas. Saya pertanyakan gitu loh, Mas. Makanya besoknya dikirim yang jam 9 tadi itu, Mas Awan. Oh, jadi tapi Pak, orang ini sebelum hari itu nggak pernah hadir di ruang pertemuan pemeriksaan pajak? Tidak pernah, Mas, tidak pernah. Dan dia tidak pernah ada di tim pemeriksaan pajak? Tidak pernah, Tiba-tiba dia pegang dokumen ini, betul betul, kirim Mas. ke Bapak via WhatsApp? Mhm. Oke, terus bagaimana chatting-nya tadi? Ya gini aja, Mas, Mas Bro oh intinya kan
kok bisa ada undangan disampaikan WA gitu loh Mas. Akhirnya Yang bukan harusnya kan Pak Wisnu Mas yang WA ke saya kan Mas. Biasanya seperti itu, dikirim pos juga di WA untuk pemberitahuan biar lebih cepat Mas Awan. oh, biasanya Pak Wisnu sudah terbiasa dengan Bapak komunikasi? Biasa Mas, karena kan Pak tolong ini Pak ya nanti dikirimkan kalau ada apa-apa biasa persiapan. Karena kadang pos kan nyampainya kan 1 hari atau 2 hari Mas. Kita biar persiapan kan gitu Mas. Oke, tetapi khusus yang kali ini Pak Wisnu hilang. Betul Mas. Lagi gempa bumi, Pak, dia minta tolong bantuin temannya. Betul Mungkin Mas. ya mungkin ya mungkin ya. Jadi akhirnya orang ini menghubungi Bapak, dia telepon, Bapak bilang, "Oh nggak mau dong, kan harusnya dari tim pemeriksa," gitu ya. Betul, betul Mas, betul Mas. Besok tiba-tiba orang lainnya datang. Ya kalau undangan kayak gitu Mas, WA kan bisa jadi dibuat-buat juga bisa Mas. Betul betul. Itu juga yang kirim ke kantor kan juga nggak tahu soal Mas. Itu kan ngomongnya dari tim Dirjen Pajak kan Mas, dari Kanwil Jatim 3. Cuma kan nggak tahu beneran Jatim 3 apa enggak, karena kan hanya di luar menyerahkan, anak buah kita suruh paraf, terus mereka pergi Mas. Gitu, Mas. Ini pidana, Pak. Heeh. Ini kasus pidana, Pak. Bapak apakah ada rencana atau sudah atau sedang melakukan pelaporan kepolisian? Belum Mas, nanti akan sama tim hukum kami Mas, akan ditelaah lebih lanjut Mas ini Mas. Oke, jadi saya beritahu teman-teman ya, buat teman-teman semua juga tidak boleh data kita itu diberikan kepada orang lain selain wajib pajak, Ya kecuali ini wajib pajak itu sendiri yang mau. orang yang WA saya juga mantan pemeriksa pajak juga sih Mas, tapi sudah keluar dari DJP sih informasinya seperti itu Mas. Oh, tapi di KPP itu? Oh, beda Mas, di Sumatera Mas. Oh. Oh, orang Sumatera? Bukan, kalau orangnya orang Malang Mas. Orang Malang. Oh, cuman setelah dia resign, dia pulang kampung. Ya, betul Mas. Jadi Markus. Kemungkinan Mas, kemungkinan. Oke, ini dugaannya Bapak ya, Ya, tolong bukan ya. Mas. Buat Bapak yang tadi itu, kalau Bapak mau bersedia, tolong Bapak bisa klarifikasi ke video ini, Pak. Kita terima Bapak ya kalau mau klarifikasi. Siapa tahu Bapak cuma salah WA gitu kan, atau Oke, mungkin oke Mas. mungkin Bapak lagi ketemu Pak Wisnu, Pak Wisnu pinjam handphone Bapak, kan mungkin tuh. Betul Mas, Nah, itu alibi yang bisa menyelamatkan Bapak dari kantor polisi, Pak. Coba deh Pak bikin ya, alibi seperti itu ya. ya kan. Kalau begitu Jadi kenyataannya, channelnya mudah-mudahan Mas ya. Awan kan bisa cover both set Mas, jadi kan dua sisi juga nggak masalah Mas. Setuju. Kalau saya kan netral aja. Kalau memang mereka mau klarifikasi ya kita siap, Pak. Iya Mas, ini kan demi Nah, kebaikan DJP juga Mas, dengan betul, dunia betul. perpajakan kita gitu Mas. Oke. Oke, Pak. Jadi ini sudah jelas sebuah pelanggaran yang sangat serius ya. Ini hanya satu loh. Jangan-jangan ada data lain yang disebarkan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan? Betul betul Mas, betul Nah, betul Mas. satu yang ketahuan. Jangan-jangan ada lagi yang lain. Jangan-jangan ada meeting dengan orang lain di luar sana yang kita nggak tahu. Ya, bisa jadi Mas. Nah, oke deh. Itu Pak. Jadi saran saya sih yang gini-ginian lapor polisi aja Pak. Jadi memang biar ada efek jerah juga Oke ya Mas, buat si nanti oknum tim ini tim supaya hukum yang mereka telaah Mas, tim hukum nggak biar telaah. sewenang-wenang lagi gitu loh. Oke Pak, spill lagi Pak, yang ke-12 apa Pak? Nah, ini kita masuk ke yang dugaan perampokan pajak yang 12. Topiknya ini tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena tidak memberikan KKP sebagai dasar penerbitan SPHP, Mas. Oke, siap. Lagi-lagi dia langgar terus, nggak apa-apa. Oke, biar kita buka ke Siap. pengadilan nanti. Oke Pak, nanti kita lihat di video berikutnya Pak ya. Siap, siap Mas Awan. Siap, thank you Pak Rinto. Oke, terima kasih Mas, sama-sama. Oke. We'll be right back.